Karena kalau kata Nabi itu berdakwah sesuai bahasa kaumnya. Nah, kenapa kemudian tiket yang mahal itu habis? Karena ternyata mayoritasnya komunitas yang menengah ke atas. Dan ternyata dakwah Nabi SAW itu kan juga sama, nggak hanya kepada Bilal, tapi juga kepada Abdurrahman bin Auf, triliuner, tapi juga kepada Utsman bin Affan, triliuner. Jadi saya juga berpikir, masa sih dakwah musola terus? Sekali-kali doang boleh Ritz-Carlton. Bahkan tadi security bilang, Ustaz, cuma ente cinta Quran 2 tahun Ritz-Carlton dipakai kajian. Sadis lu Tat. Ada tadi security, sadis lu Tat. Ini Ritz-Carlton tau nggak? Saya bilang Ritz-Carlton juga kan ciptaan Allah. Saya berhak untuk menyebut nama Allah. Jadi itu saya pikir dakwah sesuai segmen aja. Terima kasih. Di tahun-tahun lalu ada di timur, ada di Indonesia Tengah, ada di barat. Bahkan kita pernah di 8 kota yang kayak gini nih. Di 8 kota. Medan, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya gitu ya, shoot ke Makassar gitu, 8 kota. Nah kemarin mau buat 3 kota. Tapi karena teman-teman itu mikir udahlah efektif, sekarang kan zaman digital gitu ya, nggak haruslah kita ke sana, tuh juga lebih efisien tapi efektif. Akhirnya dipusatkanlah di Jakarta saja. Tiba-tiba itu ya, karena udah keinginan tuh dan Allah selalu memudahkan keinginan baik gitu ya. Tiba-tiba kemarin ditelepon sama Pak Ari Ginanjar, Ustaz itu Amazing Muharram harus hadir di Malaysia, dan ISQ punya Semenanjung Malaysia itu punya ratusan ribu komunitas. Kita buat ya Amazing Muharram di Kuala Lumpur Malaysia, jadi tahun depan kemungkinan di Kuala Lumpur. Dan nggak ada yang kebetulan Ustaz Abdul Somad juga bilang kayaknya Amazing Muharram bagus kayak Brunei Darussalam. Jadi saya berpikir iya ya bagus juga tuh gitu. Kemarin pulang haji ketemu sama Profesor Safi Antonio, Ustaz, kenapa nggak dibuat Amazing Muharramnya di Australia aja? Itu kan Muslim Indonesia di Australia itu banyak. Apalagi kita lagi bangun masjid Baitul Makmur. Beliau baru pulang dari Baitul Makmur, langsung saya kontak, Ji, tolong dicek tuh Masjid Baitul Makmur di Melbourne gitu kan. Mungkin kita mau ke sana, kita buat Amazing Muharram atau Hijrah Fest di sana. Ayo Ustaz, beliau berangkat kemarin ke sana dan sudah melihat langsung. Kita ada rencana untuk memperluas masjid, dalam tanda kutip mengakuisisi, mungkin dalam tanda kutip ya, punten, rumah-rumah ibadah yang sudah tidak terpakai. Jadi ternyata di sana banyak rumah ibadah yang sudah ditinggalkan. Dan ini kesempatan kita untuk akuisisi sebagai muslim terbesar di Indonesia. Jadi ada Pak dream ke depannya itu terus. Ya. Ada target tersendiri. Kalau untuk narasinya sebenarnya nanti akan disampaikan sih tiba dan saat di panggung. Cuman kalau untuk bicara pengalaman sih ya, selama ikut Road to Show Amazing Muharram banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dibeli pastinya, karena pertama berada di lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi Hizbullah, orang-orang yang benar-benar berjuang di jalannya Allah, menjadi penolong agamanya Allah. Karena menurut Amira sendiri, acara ini bukan hanya acara bergengsi yang kayak kita isi kajian, tapi semua orang-orang yang terlibat di sini itu sedang menolong agamanya Allah. Dan insya Allah bukan hanya kita aja yang orang-orang muslim pastinya yang nanti insya Allah semoga mendapatkan hidayah dari acara ini. Semoga nanti lewat kayak YouTube, siapapun yang kayak ingin mencari jalan hidayah bisa terinspirasi dari acara ini gitu. Teman-teman media sudah dapat kabar belum dari Dewan Masjid Republik Indonesia tahun 2021 baru ya, 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Malu sama Mbak Amira, baru masuk Islam sudah bisa baca Quran ya. Orang Islam 70% umat Islam Indonesia, punten ini maaf ya, bukan saya ngomong, Dewan Masjid ya. BPS, Biro Pusat Statistik Republik Indonesia resmi tahun 2019 mengatakan 58,59%. Jadi sama tuh datanya, berarti rata-rata di atas 50%. Dan benar, ketika saya berangkat haji kemarin pulang, kanan saya baca Quran beletak-beletuk ya. Yang sebelah sini nggak bisa baca Quran, bacanya pakai Latinnya. Jadi ternyata ada survei juga dari Dewan Masjid Jawa Barat kalau tidak salah, 5 dari 10 jamaah haji Indonesia nggak bisa baca Quran. 5 dari 10, berarti setengahnya jamaah haji yang pergi itu ya, 500.000, 250.000 itu nggak bisa baca. Nah saya sedih lah gitu ya, kita muslim, Quran itu kan surat cinta. Gimana kalau teman-teman dikirim sama orang yang dicintai, orang Rusia, pasti antum belajar bahasa Rusia supaya antum bisa baca surat cinta. Lah ini kita kirim surat dari Sang Maha Cinta, nggak bisa baca dan nggak mau belajar, itu yang saya kesel tuh.
nggak mau belajar. Akhirnya nggak mau marah-marah nih, kita buat dong metode super cepat, super mudah bisa baca Quran, cuma 6 jam. Jadi yang nggak bisa sama sekali, bisa baca cuma 6 jam, 1 kali pertemuan. Saya punya metodenya. Kita mikir, terus mau gimana ini ya? Udah dibawa aja ke pedalaman, dari Aceh sampai Papua, dari tahun 2013 sampai sekarang kita sudah bebasin sekitar 150.000 orang buta aksara Quran. Bahkan sekarang bukan semua bisa baca, jadi guru Quran di daerah. Nah, kemudian galang dana, habiskan ke sana, galang dana, habiskan, udah laporin ke publik. Alhamdulillah, ternyata berkahnya Quran, Mas. Dikasih tanah di Bintaro 1,5 hektar tapi sektor 9, harganya 100 miliar. Kemudian dikasih lagi rezeki sama Allah, selesai pesantrennya, totalnya 50 miliar. Saya bingung, kok Allah masih mudah ya, Masya Allah, untuk perjalanan baik itu mudah gitu. Udah selesai, buat lagi project ini, studio, buat project ini. Nah, akhirnya kita berpikir gimana caranya ya supaya orang mudah mendukung program ini. Buatlah program besar, payung programnya namanya Syiar Quran Project. Jadi Syiar Quran Project itu mencakup ya sedekah kita digunakan dari mulai hulu sampai hilir Quran, dari mulai membebaskan buta aksara Quran sampai mencetak dai Quran bahkan sampai ke Jepang. Makanya tadi ada Sensei Kyoichiro Sugimoto dan ada Mas Ari Untung yang membersamai saya ke Jepang, sampai 2 kali kita ke Jepang untuk membangun masjid. Akhirnya buat program namanya Syiar Quran Project. Apa itu? Support untuk dakwah dari hulu ke hilir Quran Project. Nah, di hari ini acara sosial sebenarnya. Jadi kenapa sih berbayar? Kok mahal sih bayarnya? 400.000, ada yang bahkan sampai juta, yang platinum tuh ada yang jutaan. Ya, dan alhamdulillah sold out aja tiketnya. Karena dananya bukan untuk saya, dananya terkumpul semua untuk program Syiar Quran Project. Masya Allah. Itu bayar operasional, bayar Syiar Quran Project. Jadi teman-teman mau lihat boleh, nanti ada laporannya dan kita jalan kemana silahkan dipantau Instagramnya @cintaquranfoundation. Gitu. Terima kasih banyak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian hijrah meninggalkan kampung halaman tercinta, itu banyak ujian kelaparan, ujian boykot, bahkan banyak aneka ragam ujian stempel ya, disebut dengan kalau hari ini radikalisme lah, nggak cinta tanah air lah, dan yang lainnya, anti persatuan lah, dan yang lainnya. Akhirnya kemudian perintah Allah untuk meninggalkan kota tercinta. Begitupun hari ini, ketika kemudian kita hari ini mengalami banyak aneka ragam perubahan sifat sikap publik kepada kita pun harus hijrah. Hijrah menuju apa? Hijrah menuju kebaikan. Artinya apa? Kita yang harus mengubah diri kita, bukan orang lain akan berubah. Karena orang lain dia tidak akan bisa kita kontrol. Makanya kita bisa kontrol diri kita. Maka harus berubah diri kita. Yang sholatnya di rumah, berubah dong, pindah sholatnya, pindah ke masjid. Ya, yang biasanya kasar sama istri, berubah dong. Yang biasanya nggak percaya sama rezeki, pinjol, berubah dong. Ya, ikhtiar, bekerja, bisnis bisa. Yang biasanya pinjol, berubah dong. Nah, perubahan itu yang disebut dengan hijrah. Jadi abad-abad akhir zaman ini hijrah tentu makin berat karena umat Islam bukan hanya Indonesia mengalami sedemikian rupa monsterisasi Islam ditakut-takuti seakan-akan Islam adalah bagian dari kriminalitas. Nah, kita harus nunjukin nih, PR kita nunjukin kepada publik bahwa dunia Islam tuh baik-baik aja. Buktinya tetap aja jutaan umat kumpul aman tuh, gak ada kerusakan, gak ada apa-apa. Jadi harus ditunjukkan pada publik bahwa hijrah itu minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kebaikan. Jadi harus ada perubahan dalam diri dulu, baru merubah orang lain. Makanya Nabi itu jadi suami dulu, baru jadi Nabi. Apa pelajarannya? Lu jangan ngerubah orang lain, lu mau jadi Nabi, rumah tangga lu aja berantakan gitu loh. Jadi perubahan dulu dirimu, ku anfusakum dulu, baru wahlikum gitu loh. Jadi Muharram ini rubah diri kita, baru berubah nanti. Insyaallah.